Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai harus membebaskan para terdakwa jika tak bisa membuktikan dakwaannya terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pembuktian yang dimaksudkan terkait jeratan pasal harus didukung dua alat bukti cukup. Demikian disampaikan ahli pidana dari Universitas Andalas Elwi Dalin. Elwi Daniel merupakan saksi meringankan yang dihadirkan kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini 27 Desember 2022. Mulanya pengacara Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, bertanya terkait pembuktian pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Khususnya pemenuhan dua alat bukti yang cukup terhadap masing-masing unsur yang didakwakan. Elwi menyatakan bahwa rumusan pidana para terdakwa kasus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Pasalnya, hukum pidana menganut teori dualistik yang memisahkan perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Elwi menuturkan seluruh alat bukti tersebut harus dibuktikan secara konkret, merujuk kepada delik yang dijerat kepada para terdakwa. Elwi menuturkan jika nantinya persidangan tak bisa membuktikan dakwaan tersebut sesuai unsur elemen pidananya, maka para terdakwa harus divonis bebas. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Elwi pun mengatakan orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya lantaran orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut Elwi, kategori orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo terkait adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada suatu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.